Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal alladzina haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Meskipun mundur, telat, mohon maaf karena lupa sama sekali, baru diingatkan setelah asar tadi, padahal sudah rencana aktivitas yang lainnya. Ya begitulah, mungkin saya dan mungkin ada yang lain juga mudah sekali lupa karena memang ya mungkin urusan begitu banyaknya, dan meskipun urusan begitu banyaknya dan semuanya itu butuh diperhatikan, membutuhkan waktu dan lain sebagainya, akan tetapi mari kita ingat lagi bahwasanya kita belajar seperti ini juga mencukupi satu kebutuhan, dan ini sangat penting sekali, merupakan kebutuhan pokok. Akan tapi memang kenyataannya banyak orang yang tidak menyadari akan pentingnya hal ini, sehingga yang namanya mencari ilmu din itu hanya dilakukan ketika longgar, ketika tidak repot, tidak urusan tidak menyibukkan dirinya gitu. Akan tapi alhamdulillah kita patut bersyukur, meskipun kita punya banyak kesibukan, kita tetap mau meluangkan waktu perhatian untuk amal soleh ini. Semoga ini dinilai sebagai Allah Ta'ala sebagai bentuk kesungguhan kita untuk mencari ridhonya, sehingga meskipun banyak hal yang mungkin kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah, tapi kesungguhan kita dalam memahami apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian mengamalkannya, ini semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, kesempatan sore hari ini kita akan melihat beberapa ayat di surah Az-Zukhruf. Di surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43. Surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-36. Kita masih ngambil beberapa ayat-ayat yang mungkin kita ambil dulu, kita dahulukan dulu sebagai targhib, sebagai penyemangat bagi kita untuk lebih perhatian dalam mempelajari ayat-ayat Allah. Di antaranya ini nanti, sebelum nanti insya Allah lain kesempatan bisa kita lanjutkan, kita mulai belajar tafsir mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, kemudian juga disertai dengan hadis-hadis. Ya, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin wa lan yanfa'akumul yawma idh dhalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Ya, kita artikan waman, dan siapa yang ya'shu berpaling, waman, dan siapa yang
Ya'syu berpaling. An dari zikri peringatan. Ar-Rahmani yang maha pemurah, yakni Allah. Zikri Rahman, peringatan Allah yang maha pemurah. Nuqayyid, maka kami adakan lahu baginya syaitonan, setan. Maka kami adakan baginya, kami gandengkan baginya syaitonan, setan. Fahuwa, maka dia syaiton itu lahu baginya, nyanya ini adalah man, orang, lahu bagi orang itu, orang yang berpaling gitu. Qarinun, teman dekat, teman yang menyertai. Qarinun itu qarin itu kan yang menyertai, jadi teman yang terus menyertai. Wa innahum, dan sesungguhnya merekanya adalah setan-setan. La yasuddunahum, sungguh mereka setan-setan itu menghalang-halangi. Hum, merekanya adalah orang-orang yang berpaling. Jadi sama-sama mereka tapi kembalinya berbeda ya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka para setan. La yasudduna, sungguh mereka setan-setan itu menghalangi. Hum, mereka orang-orang yang berpaling. An, dari as-sabili, jalan yang lurus. Anis sabili, dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna, dan mereka mengira annahum, bahwasanya mereka wa yahsabuna, dan mereka orang-orang itu ahum, bahwasanya mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Hatta, hingga idza, apabila ja'ana, dia telah datang kepada kami Allah. Ja'a, dia telah datang, kepada kami. Qala, dia mengatakan, dia orang yang berpaling itu tadi. Ya laita, alangkah indahnya. Baini, di antaraku, wa bainaka, dan di antaramu, kamu setan. Bu'da, jauh, sejauh al-masyriqaini, dua masyrik, dua tempat terbit
Kalau masyrik sendiri tempat terbitnya, tapi masyriqo ini timur dan barat gitu. Disebutkan satu tapi maksudnya apa? Timur barat gitu. Al-Masyriq kan timur saja gitu. Dua timur, maksudnya timur dan barat gitu. Kayak kalau dalam bahasa Arab itu ada abawaini, dua bapak, itu maksudnya bapak ibu gitu. Bukan bapak saja. Ini dua timur, maksudnya timur dan barat. Jadi bu'da sejauh al-masyriqo ini timur dan barat. Fabisa maka seburuk-buruk al-qarin teman yang menyertai. Walan dan tidak akan yanfa'ukum yanfa'akum tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Al-yauma pada hari ini, pada hari tersebut. Ketika dzalamtum kalian zalim. Yang tidak akan memberi manfaat adalah bahwasanya kalian fil adabi di dalam siksa musytarikun orang-orang yang bersekutu bersama-sama berserikat sama-sama disiksa, itu tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Kita lihat di sini Ta'ala mengabarkan keadaan orang yang tidak mau mengetahui Al-Qur'an. Tidak dia yaksu di sini pandangannya lemah, maksudnya mau tahu atau berpaling gitu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan siapa yang tidak mau tahu dengan peringatan Allah yang Maha Pemurah. Dzikrir rahman adalah Al-Qur'an, peringatan Allah adalah Al-Qur'an. Siapa yang tidak mau tahu atau siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau tahu dengan isi Al-Qur'an, maka akibatnya apa? Nuqayyidu syaitonan. Kami, Allah akan mengadakan baginya syaiton. Allah akan menggandengkan orang itu dengan syaiton. Ini ada setan digandengkan, sertakan dengan orang itu, terus bergandengan menyertai dia, fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi qarin baginya, menjadi makhluk yang terus menyertainya. Ini akibat kalau berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau tahu isi Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Sebetulnya bisa mempelajari, memahami Al-Qur'an bisa, tapi kalau tidak mau ya meskipun dia punya akal yang cerdas, ya akhirnya ya nggak paham dengan Al-Qur'an. Atau sebetulnya dia juga sudah tahu sebagian isi Al-Qur'an itu, tapi tidak mau tahu, ya akhirnya yang menganggap itu tidak penting, menganggap itu satu hal yang tidak perlu untuk diperhatikan, diamalkan gitu. Artinya sudah berpaling dari Al-Qur'an, maka akhirnya dia akan
disertai oleh syaitan. Syaitan terus-menerus menyertai dia. Nah, terus apa akibat kalau disertai oleh syaitan? Akibatnya adalah wa innahum layasuddunahum 'anis sabil. Maka sesungguhnya setan-setan itu akan menghalang-halangi dari orang-orang telah berpaling dari Al-Qur'an. Menghalang-halangi 'anis sabil dari jalan yang lurus. Dari din yang tegak. Ini, jadi kalau sampai dia digandengi oleh setan, disertai terus oleh setan, setan ini terus akan menghalang-halangi orang-orang tersebut dari jalan Allah, dari jalan yang lurus, dari din yang lurus. Ini. Karena memang ya begitulah pekerjaan syaitan. Syaitan itu terus menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus karena syaitan sebagaimana tekad dari iblis ya, ketika iblis dinyatakan sebagai makhluk yang menyimpang, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, dengan sebab engkau ya Allah telah menyatakan aku ini sebagai makhluk yang menyimpang, maka sungguh la aqudannahum siratal mustaqim, sungguh benar-benar aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Iblis itu ya akan mengincar semua orang akan dihalang-halangi dari jalan yang lurus. Terlebih lagi kalau sampai ada orang yang memang dia berpaling dari Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu apa toh? Al-Qur'an itu hudal linas, petunjuk bagi manusia. Yang mana kalau manusia itu mau menggunakannya sebagai petunjuk, dia menjadi orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Al-Qur'an yang menjadi petunjuk yang harusnya dipelajari, dibaca, kemudian dipelajari, diamalkan agar mendapatkan petunjuk sehingga menjadi orang yang bertakwa, kok berpaling darinya. Ya sudah, ini kesempatan bagi iblis dan pengikutnya, setan-setan itu lebih mudah untuk menghalang-halanginya dari jalan yang lurus. Akhirnya Allah menggandengkan setan kepada orang yang semacam ini. Ada setan yang terus menyertai dia. Yang setan itu lebih mudah untuk menghalang-halangi dia dari jalan yang lurus. Artinya apa? Ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an, mau memperhatikan Al-Qur'an, itu saja masih jadi incaran iblis. Bukan berarti kalau kita bukan orang yang berpaling ini kita sudah mempelajari Al-Qur'an, memahaminya, kemudian berusaha mengamalkannya, itu lepas bebas dari incaran iblis untuk dihalang-halangi, itu enggak gitu. Ya tetap kita semuanya dibidik, diincar terus, dihalang-halangi, digoda terus oleh iblis dan pengikutnya gitu. Cuman kalau sampai ini sengaja berpaling dari Al-Qur'an, maka ini akibatnya lebih parah lagi, digandeng ada setan yang terus menyertai dia, menghalang-halangi dari jalan yang lurus. Kemudian menghalang-halangi dari jalan yang lurus kan artinya dia akhirnya tidak bisa menempuh jalan yang lurus. Dia sesat gitu. Karena dihalang-halangi dari jalan yang lurus, akhirnya dia sesat, tidak mendapatkan petunjuk. Namun ternyata meskipun dia itu yang dia lalui itu bukan petunjuk, bukan jalan yang lurus, itu parahnya adalah wayah sabuna anahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Nah ini parahnya seperti itu, sudah keblinger karena tidak menempuh jalan yang lurus karena dihalang-halangi oleh setan itu ya, itu tapi misalnya dirinya itu mendapat petunjuk. Nah, gimana ini? Orang yang sudah sesat, keblinger, tapi merasa benar, merasa sudah mendapat petunjuk. Ini kan lebih sulit untuk diingatkan, lebih sulit untuk diajak menempuh jalan yang lurus. Ayo tobat. Ayo memperbaiki diri, ayo kita ibadah, ayo kita menempuh jalan yang lurus. Kenapa? Ngapain gitu? Dia nggak bisa nerima. Saya sudah, yang saya tempuh ini petunjuk gitu. Yang saya
ini mendapat petunjuk gitu. Kalau sudah merasa gitu gimana? Keblinger tapi merasa benar akan lebih sulit untuk diingatkan gitu. Daripada orang-orang yang dia itu salah tapi memang dia mungkin sudah tahu kesalahannya, sudah menyadari kesalahannya, tapi mungkin karena dorongan hawa nafsu akhirnya dia masih tetap melakukan kesalahan. Itu kalau hawa nafsunya itu bisa ditekan kemudian disadarkan, itu lebih relatif lebih mudah daripada orang yang punya keyakinan bahwasanya dirinya itu sudah benar padahal salah gitu. Nah, orang yang semacam ini kira-kira apakah termasuk orang yang mendapatkan udzur, alasan? Loh, kan orang itu kalau tidak tahu kan bisa dimaafkan. Orang salah karena tidak tahu kan bisa dimaafkan. Misalnya ada orang yang mungkin dia, ya kita mungkin lihat ada orang, apalagi orang-orang yang mungkin baru belajar kemudian baru mengenal Islam sebentar gitu. Kemudian juga mungkin baru awal-awal dia tobat, memperbaiki diri, mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu. Karena kesalahan kalau kesalahan itu dilakukan karena tidak tahu kan sebetulnya ada udzur, ada bisa dimaafkan gitu loh. Loh, sholat kok kayak gitu? Lah karena belum tahu ya sudah gitu. Sekarang diberitahu gitu. Itu nah, kalau yang semacam ini kan ini ada kelihatannya adalah orang yang tidak tahu gitu. Jadi dia yahsabuna annahum muhtadun, dia merasa bahwasanya dirinya itu sudah mendapatkan petunjuk, kan berarti sebetulnya dia tidak tahu. Tidak tahu bahwasanya dirinya itu salah. Kalau dilihat sepintas kan seolah-olah adalah orang yang bisa dimaafkan. Lah karena tidak tahu kok, salah karena tidak tahu kan bisa dimaafkan. Tapi ternyata di sini termasuk orang yang tidak bisa menerima dimaafkan kayak gitu. Kenapa? Karena kesalahan itu dimulai dari kehendaknya sendiri berpaling dari Al-Quran. Jadi ketika orang itu tidak mau memperhatikan Al-Quran, sengaja berpaling dari Al-Quran, akhirnya mendapatkan akibat digandengi setan, kemudian setan menghalang-halangi dari petunjuk, dari jalan yang lurus, dan dia akhirnya mengira dirinya sudah mendapat petunjuk. Jadi kesalahannya itu disebabkan oleh kesengajaannya dalam berpaling dari Al-Quran. Jadi kesalahan karena sengaja, dia sendiri sengaja berbuat salah. Kalau yahsabuna annahum muhtadun ini mungkin karena kebodohan dia ya. Tapi kebodohannya itu karena kesalahan dia gitu. Kayak misalnya ada murid kan, misalnya kita sebagai guru melihat ada murid yang tidak bisa menguasai pelajaran. Itu kan mungkin sikap kita beda-beda ya. Karena mungkin murid itu memang kemampuannya ya rendah gitu. Sebenarnya dia sudah rajin belajar, memperhatikan penjelasan guru, mengikuti arahan guru, kamu begini-begini, nah kamu begini belajarnya gitu. Udah ikuti, tapi karena memang kemampuannya rendah, akhirnya dia tetap tidak bisa memahami. Itu bisa kita maafkan. Tapi ketika ada murid yang dia itu ketika diterangkan malah mungkin gojek, ada PR nggak pernah dikerjakan, diarahkan begini-begini nggak mau nurut gitu. Kemudian akhirnya tidak bisa memahami pelajaran. Nah, murid kayak gini kan ya meskipun lah kan saya nggak tahu gitu. Nggak tahu karena tidak mau diarahkan, nggak manut gitu loh. Kan beda gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan dia tidak tahu itu karena memang sengaja berpaling dari petunjuk. Ini petunjuk kok ditinggalkan terus salah, sesat, ya sudah memang wajar gitu. Sehingga tidak bisa diterima alasannya karena tidak tahu. Salah tidak tahu itu tidak tahunya kenapa gitu loh.
Sehingga ini sebagaimana di ayat yang lain disebutkan falamma zahu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka itu menyimpang, akhirnya Allah menyimpangkan hati-hati mereka. Jadi penyimpangan hati itu dimulai dari dirinya sendiri. Ketika dia sengaja berbuat menyimpang, udah akhirnya disimpangkan oleh Allah. Ini juga gitu. Ketika orang itu sengaja berpaling dari Al-Qur'an, akhirnya apa? Akhirnya gandengkan dengan setan, kemudian mendapatkan akibat-akibat yang semacam ini, jauh dari kebenaran sampai mengira dirinya sudah mendapatkan padahal sesat. Nah, ditemani, digandengi oleh setan yang akhirnya berakibat semacam ini yang jelas di dunia itu sudah terlihat akibatnya. Apa itu? Terlihat akibatnya berupa dia akhirnya tidak mau menempuh jalan yang lurus. Kemudian juga dia mengira bahwasanya dirinya itu sudah mendapat petunjuk, padahal belum menempuh jalan yang lurus. Di dunia sudah terlihat akibatnya. Yang mana akibat itu kan sudah terasa, sudah dirasakan sebagai akibat yang tidak baik, tidak enak gitu kan. Cuman bagi orang yang sesat, bagi orang yang buruk itu kadang-kadang belum merasakan itu satu akibat yang menyusahkan, akibat yang merugikan dia. Kadang-kadang semacam itu. Sebagaimana kita lihat kan ada orang-orang yang berbuat jelek, tapi ketika dia itu mungkin akibat jeleknya itu hanya sekedar mungkin tidak disukai orang lain, diingatkan berkali-kali, atau bahkan kadang-kadang ada orang yang berbuat jelek tidak mendapatkan akibat yang terasa berat sama sekali. Ada orang yang maksiat dia tetap enak hidupnya di dunia. Nah, itu kan akhirnya orang yang salah itu, orang yang berbuat jelek itu belum menyadari akibat buruk dari kejelekannya itu. Akan tapi nanti di akhirat pasti dia akan merasakan akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Nah, begitu juga di sini, ini sebetulnya orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu tadi sebetulnya sudah kalau hatinya bersih itu sudah merasakan kerugian. Oh, kok saya nggak mau menempuh jalan yang lurus ya. Kemudian cuman yang lebih parah ini tadi wayah sabuna annahum muhtadun itu kan yang menjadikan orang itu merasa tidak salah, merasa tidak dirugikan, tidak mendapatkan kerugian dari berpaling dari Al-Qur'an, tidak merasakan ruginya ditemani oleh setan gitu. Tidak merasa rugi ditemani oleh setan itu ketika di dunia. Nah, kalau sampai seperti itu ya sudah, tunggu saja nanti di akhirat. Di akhirat apa? Di ayat berikutnya disebutkan hatta idza ja'ana, sampai ketika dia sudah datang kepada kami pada hari kiamat nanti. Itu dia sudah menghadap kepada Allah Ta'ala, kemudian dia baru menyesal. Qala, dia mengatakan, ucapan penyesalan adalah ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau seandainya, ya laita alangkah baiknya, itu mengandai-andai. Seandainya, alangkah baiknya seandainya antara aku dan kamu setan, ternyata setan itu terus menyertai, nggak hanya di dunia, menyertai terus sampai ketika dia dibangkitkan dari kubur menghadap kepada Allah. Loh, kok setannya masih terus ngintil terus, nyertai dia terus gitu. Kemudian udah baru tahu nggak enaknya disertai oleh setan gitu. Kemudian dia mengatakan ini ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriq. Alangkah indahnya seandainya antara aku dan kamu itu dijauhkan sejauh timur dan barat. Pokoknya jauh sekali gitu. Ternyata nggak enak, fabi salkorin. Maka setan itu seburuk-buruk teman yang menyertai gitu. Itu baru terasa sekali akibatnya. Kalau di dunia kadang-kadang belum merasakan
akibat merasakan ruginya disertai oleh setan. Tapi kalau di akhirat jelas baru ya. Tapi ketika sudah merasakan tidak enaknya disertai oleh setan, itu ketika di akhirat, yaitu akhirnya kan yang ada tinggal penyesalan. Ya laita, alangkah indahnya, itu pengandaian yang tidak mungkin terwujud. Nggak mungkin dia dijauhkan dari setan, ya udah nempel terus, hanya itu ngintil terus, bareng terus dengan dia. Setan dimasukkan ke dalam neraka, ya dia pun juga sama-sama. Nggak mungkin setan masuk ke surga. Sehingga orang yang disertai, ditemani oleh setan terus ini, ya akhirnya ya tempat yang pas, yang cocok ya neraka. Kalau manusia, nah itu kan bisa masuk surga, bisa masuk neraka, sebetulnya kan gitu. Tapi kalau digandengi, disertai oleh setan terus, mulai dari di dunia sampai di akhirat pun setannya terus nempel terus, itu kan ya udah tempatnya tidak lain adalah neraka. Tuh. Maka nanti ada ayat yang lain menyebutkan tentang penyesalan yang amat sangat dari orang-orang yang semacam ini. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Pada hari ketika orang yang berbuat zalim, termasuk orang yang semacam ini, itu menggigit dua tangannya, menggigit sebagai rasa getem-getem penyesalan gitu. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani, alangkah indahnya seandainya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku ini mengambil jalan bersama Rasul. Alangkah indahnya kalau dulu ketika di dunia itu yang kuikuti itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, alangkah indahnya seandainya aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrab, teman dekat, karena si fulan itu orang yang baik itu laqad adallani anidzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan. Ba'da idza'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan setan itu terhadap manusia itu menelantarkan. Ini. Jadi nanti ada penyesalan yang semacam itu. Menyesal, orang yang sudah berbuat zalim itu menyesal sekali, kenapa ya dulu ketika di dunia jalan yang saya ikuti itu bukan jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya. Kok malah yang saya ikuti itu adalah jalan setan gitu. Kemudian juga kenapa dulu kok sampai menjadikan si fulan orang yang jelek, manusia, kemudian setan itu sebagai khalil, sebagai teman akrab, teman dekat, padahal dia sudah menyesatkan. Maka penyesalan itu di akhirat. Di akhirat menyesal, kenapa kok dulu sampai mengikuti jalannya setan, kenapa kok dulu sampai ditemani terus oleh setan, tidak merasa rugi ditemani oleh setan gitu. Dan setan itu ya akhirnya menelantarkan manusia gitu, nggak akan ngurusi manusia. Kalaulah di dunia menjanjikan hal yang indah kepada manusia, itu jadi yang gombal. Sedangkan nanti di akhirat nyatanya ketika bersama-sama disiksa di dalam neraka, setan sama sekali tidak akan bisa mengurusi, menyelamatkan, bahkan menghiburnya. Dan tidak apa-apa, tidak bisa gitu. Maka di ayat berikutnya kita lihat, walan, dan tidak akan yang fa'akumul yauma, memberi manfaat kepada kalian al yauma, pada hari itu, pada hari ketika sudah menghadap kepada Allah, pada hari ketika
setan harus dimasukkan ke dalam neraka, begitu juga dengan orang yang digandengi disertai oleh setan sama-sama berada di dalam neraka, itu tidak akan memberi manfaat kepada kalian al-yauma pada hari itu idzolamtum, ketika kalian itu berbuat zalim. Ketika kalian menjadi orang yang zalim, harusnya mengabdi kepada Allah, mengikuti petunjuk dari Allah, malah petunjuk dari Allah ditinggalkan. Ya udah, akhirnya dia dihalang-halangi setan gitu. Maka annakum fil adabi mustarikun, bahwasanya kalian berada di dalam siksa, kalian itu mustarikun, berserikat bersama-sama di dalam siksa. Jadi antara setan-setan dengan orang-orang yang digandenginya itu sama-sama berada di dalam neraka. Kan sama-sama mendapatkan penderitaan di dalam neraka, berserikat dalam siksa. Itu ternyata kebersamaan mereka itu tidak memberikan manfaat sama sekali buat kalian. Nggak ada manfaatnya bareng-bareng disiksa di dalam neraka. Kalau ketika di dunia, coba kita bandingkan di dunia. Ketika di dunia ada orang yang menderita apa? Misalnya menderita rumahnya ambruk gitu, kan sangat menderita ya, rumahnya roboh, ambruk, itu menderita, susah gitu ya. Tapi ketika yang ambruk itu bukan cuma rumah dia sendiri, rumah tetangganya begitu, rumah satu kampung begitu ambruk, mungkin enggak? Ya kayak dulu di gempa Jogja itu kan banyak rumah-rumah yang ambruk gitu loh. Itu kan penderitaan yang dilakukan bersama-sama, itu kan ya akan sedikit lebih ringan gitu. Sing rekoso ora mung wong siji. Nah, sama-sama kita sama-sama menderita gitu. Ada sama-sama menderita, ayo kita bisa saling menghibur, bisa saling menolong, bisa saling bersama-sama bekerja sama untuk mencari solusi, ya seperti itu. Atau juga mungkin dengan musibah-musibah yang lainnya, musibah kena banjir, kok rumahku banjir sendiri, itu kan mungkin berat, menderita gitu. Tapi ternyata yang kebanjiran itu ya satu kampung kebanjiran semua, ya podo rekosone gitu. Udah agak lebih ringan terasa karena yang menderita itu ya akeh koncone. Kemudian nanti akhirnya bisa saling menghibur, kemudian bersama-sama untuk mencari solusi gimana ini biar tidak kebanjiran, gimana ini bisa teratasi seperti itu. Nah ini kalau di neraka sama-sama menderita, sama-sama disiksa, nggak ada manfaatnya sama sekali. Setan tidak bisa menolong pengikutnya, pengikutnya pun apalagi menolong setan, sama-sama menderita. Nih. Setan juga nggak mau disalahkan, bagaimana di surah Ibrahim itu kan setan nggak mau disalahkan. Kenapa? Karena ya salah sendiri manusia, diajak ke neraka mau, ya udah salah sendiri. Ya. Karena setan itu bisanya hanya mengajak. Ketika yang diajak kok mau, ya salah sendiri. Dan orang tersebut ya layak untuk digandengi oleh setan karena berpaling dari Al-Quran. Ya, kesalahan dimulai dari orang tersebut gitu. Nah inilah akibat dari berpaling dari Al-Quran. Untuk itu mari kita betul-betul berusaha untuk mengakrabi Al-Quran, berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini ditujukan kepada semua manusia, hudal linnas, tidak hanya manusia tertentu, tidak hanya orang di tanah Arab saja, tidak hanya orang-orang yang hidup di zaman Nabi saja, tapi semua manusia ini harusnya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, karena hudal linnas gitu. Cuman akhirnya hanya sebagian dari manusia yang mau menggunakannya sebagai petunjuk,
hudal lil muttaqin, akhirnya Al-Qur'annya akhirnya hanya dijadikan sebagai petunjuk oleh orang-orang yang bertakwa saja. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya harus menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga nggak boleh kita berpaling dari Al-Quran, nggak boleh kita tidak mau tahu dengan Al-Quran, nggak boleh. Kalau tidak mau tahu dengan Al-Quran, ya siap-siap mendapatkan akibat yang sangat buruk ini. Maka perhatian kita kepada Al-Quran, Al-Quran itu kita imani sebagaimana kitab-kitab Allah yang lain. Kan kita beriman dengan kitab itu kutubihi, kitab-kitab Allah, Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lainnya, Injil, Taurat, yang merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, itu betul-betul kitab Allah yang harus kita imani gitu. Cuman bedanya ketika kita beriman dengan Al-Quran, kita mengimani, kita meyakini bahwasanya itu adalah kalam Allah, mengakui semua isinya benar, tapi juga harus mau mempelajarinya gitu loh. Kalau kepada Injil, Taurat, ya udah kita yakini bahwasanya Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa itu betul-betul kalam Allah, benar isinya. Begitu juga dengan Injil gitu. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa itu betul-betul kalam Allah, tapi tidak ada kewajiban untuk mempelajarinya. Sedangkan Al-Quran ini ya kita harus mempelajarinya karena itu menjadi petunjuk hidup bagi kita, sehingga jangan sampai berpaling darinya. Inilah yang kita pelajari, kita kaji di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita, sehingga sisa hidup kita bisa kita manfaatkan untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.